namanya Mbak Krispa atau aku panggilnya Ci Fafa. Hai Ci. Hai. Lagi sibuk apa sekarang Ci? Sibuk, adalah untuk mempersiapkan yang sesuatu Yang baru. Ceritain dong Ci, sesuatu yang baru itu apa? Sesuatu yang barunya apa? Pokoknya dalam waktu dekat kita bakal memberi kejutan. Gak lama lagi kok, tungguin aja. Ada clue-nya, clue? Clue-nya di angka 4 mungkin kali ya. Sesuatu di angka 4 atau 5 gitu. Itu clue-nya. Tuh. Nih kan kemarin ada report kalau misalnya Realme ternyata udah masuk 5 besar kan di Indonesia. Ada dari Canalys, ada dari IDC Tracker kalau nggak salah ya. Kantor Point juga. Itu kan Realme ini tergolong baru kan di Indonesia kan, baru berapa tahun sih? Kurang dari setahun kan, berarti kok bisa gitu? Sebenarnya kan kita, nih aku cerita balik sedikit ya. Kita tuh pertama masuk ke sini tuh tahun lalu itu di bulan Oktober, pertama kali launching di bulan Oktober tanggal 9. Kemudian ya memang sih pada basicnya itu kenapa kita bisa sampai top 5 itu karena sebenarnya ada beberapa faktor. Yang pertama itu yang pasti itu dari segi produknya sendiri atau dari filosofinya itu sendiri. Nah kayak kita punya sekarang itu kan ada Dare to Lead. Dari Dare to Lead itu kita punya 3 pilar. Yang pertama itu pilarnya itu pasti dari segi performance-nya kan. Jadi tuh untuk sebuah produk itu kita harus memanfaatkan ada semuanya, yaitu pertama dari performance-nya kita harus yang bagus, kemudian dari segi desain juga kita tuh harus mengikuti, harus yang kekinian. Kalau misalnya kita desainnya kayak biasa aja gitu, pasti lama-lama masyarakat juga akan biasa aja gitu loh, nggak menarik, nggak ada nilai jual lebih. Sama yang terakhir itu dari kualitas. Jadi kita tuh bener-bener kualitas itu kita ada pengecekan berulang-ulang. Jadi maksudnya kita harus memastikan bahwa produk kita itu semua harus punya 3 pilar itu. Mau bagaimanapun juga supaya bisa diterima sama masyarakat, yang kayak gitu. Nah yang kedua itu kita mempunyai distribusi untuk penjualan yang lumayan. Kita tuh sekarang udah ada di seluruh Indonesia juga distributor, baik distributornya juga ada banyak dan juga dari retail shopnya kayak gitu sih. Penjualan online juga pasti. Intinya tuh kita secara penjualan kita nggak mau sampai orang susah nyari. Kita tuh harus merata semua. Itulah kenapa bisa ada di offline merata dan juga ada di online. Sama sih after sales-nya kita, yaitu kayak service center bla bla bla. Kita tuh memastikan bahwa harus ada. Jadi tuh biar kayak kita tuh kayak semua cycle-nya itu ada dari mereka pertama, dari marketing mereka udah dapat nih, wah menarik nih barang. Kemudian mereka pas nyari barang ada. Kemudian kalau misalnya nih sampai mereka mengalami kerusakan atau apa, mereka tuh harus bisa mudah mencari service center-nya. Kayak gitu sih. Sama yang pastinya tuh support dari semua pihak. Poin terakhirnya itu support dari semua pihak, baik dari fans kita, karena mau bagaimanapun juga fans kita itu kita menjadikannya kayak ambasador kita lah kurang lebih. Udah berapa seri sih yang ada yang di Indonesia? Kita sekarang udah 8. Yang paling hype yang mana? Yang paling hype. Kalau paling hype sih mungkin Realme 3 Pro. Kalau mau lihat dari penjualan yang paling itu sih dari C2, Realme C2. C2 itu sih yang kemudian sama Realme 3 Pro sih. Itu justru yang low price ya, yang C2 itu kan. Dari Realme 3 Pro sih itu lumayan jadi kayak gitu. Kalau misalnya Cifafa pretend kalau Cifafa tuh nggak kerja di Realme deh gitu. Terus sebagai seorang pencinta smartphone, terus ketemu handphone Realme, tertarik beli kenapa gitu? Kalau bisa dibilang sih lumayan tertarik sih, karena kan satu lumayan marketingnya lumayan kenceng sih kalau aku lihat kan selama ini. Sama sih dari kualitasnya juga bagus sih. Jadi kemungkinan beli pasti ada. Karena dari kalau kita lihat kayak gini aja deh, lihat kualitas terus lihat isi dalamnya tuh semua pasti tertarik sih. Gitu. Dan juga kan kelihatannya lumayan ngikutin inovasi yang sekarang, ngikutin tren lah gitu. Jadi pasti ada aja kemungkinan. Nah, yang terbaru ini kira-kira keunggulannya apa? Bocoran dong, bocoran dikit. Yang pasti bisa dilihat ada 4 kamera. 4 kamera. Itu dua-duanya ada 4 kamera, tapi modelnya beda? Beda. Jadi pokoknya untuk seterusnya ini sampai akhir tahun kita akan berfokus pada 4 kamera. Asik.
Cik, tadi kan udah ngomongin masalah udah di posisi 5. Waktu pertama kali denger report itu memasukkan Realme di posisi 5, perasaannya gimana Cik sebagai seorang? Perasaannya sih kalau mau dibilang cukup bangga, karena kan mau bagaimanapun juga track record itu kita belum setahun, mau bagaimanapun juga saya pasti udah bangga gitu kan. Ya sama, paling agak kaget dan tiba-tiba disuruh bikin press release terus. Nggak pulang-pulang dong tuh ya? Iya, nambah kan kerjaannya jadi gitu. Jadi beban nggak sih Cik? Beban apa nih? Setelah menjadi posisi 5, kan otomatis kan kita harus maintain gitu, Iya. apalagi. Nah itu salah satu tantangan sih buat kita sekarang, karena bagaimanapun juga kita kurang dari setahun masuk ke 5. Nah kita tuh harus lumayan men-challenge diri kita tuh bagaimana supaya tetap bertahan ataupun bisa naik kayak gitu. Itu lumayan jadi challenge sih untuk saat ini. Kalau dukungan dari abang-abang dan kakak-kakak di atas gimana? Kita tahu kan sebenarnya kalau misalnya Realme itu kan Realme itu kan ada saudara-saudaranya kan di sini kan di Indonesia kan. Nah itu bisa ceritain nggak, banyak yang nanya gitu loh. Bingung ya? Itu gimana? Jadi sih kalau mau dibilang sebenarnya ada satu induknya itu namanya BBK Group. Nah dari induknya itu dia punya beberapa perusahaan cabang lagi, sebenarnya banyak gitu kan. Yang kita highlight mungkin yang karena setipe aja kali ya, yaitu dia dari BBK dia turun ada Oppo, dari ke grup Oppo kemudian ke grup Vivo. Jadi itu tuh dua yang berbeda, itu dua grup yang berbeda sebenarnya, Vivo dengan Oppo itu sendiri. Nah Realme itu kita turunan dari grupnya Oppo gitu, dan dari grupnya Oppo itu dia juga ada beberapa lagi yang sebelum dari Realme itu kita ada tahu OnePlus. Oke. Cuma OnePlus akhirnya udah tidak di Indonesia lagi gitu kan. Kemudian adalah kita Realme. Tapi ya kalau mau dibilang Realme itu kita cukup mandiri sih. Kita benar-benar dari pertama datang itu kita semua udah lumayan sendiri-sendiri. Kita kayak dari strategi marketing sampai kayak semuanya itu kita sendiri. Yang kita masih disupport oleh Oppo itu ya pertama pabrik itu udah pasti, karena kita menginvest juga di pabrik itu, sehingga supaya pembuatan perakitan itu bisa lebih mudah di sini gitu kan. Kayak gitu sih. Sama service centernya. Cuman ya kalau mau di-note itu kayak marketing strategi itu semua kita pasti berbeda, totally different sama mereka. Paling banyak pengguna Realme itu daerah mana sih Cik? Jakarta. Oh justru Jakarta ya? Jakarta. Kita ada 5 besar kotanya sih, Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. 5 kota besar. Realme dalam waktu 5 tahun ke depan seperti apa? Yang pasti sih kita bertumbuh sih, semoga gitu kan. Pasti akan ada terus perkembangan dari kita. Cuman ya sampai kita sih sekarang lebih fokus untuk memaintain sih. Untuk lebih memaintain supaya ya setidaknya sama dulu lah di 5 gitu. Ngalahin yang Mimi itu juga ya? Doakan saja. Nah, bocoran untuk kedepannya. Ini kita nggak ngomongin satu produk, 2 produk ya, tapi intinya kalau sekarang kan Realme kan ke anak muda banget gitu ya. Apa akan terus seperti itu, maintain ke anak muda terus segmennya, atau mau lebih ke premium lagi yang harganya juta-juta, puluhan juta itu? Kita sih sampai saat ini untuk ke depan tetap akan di segmen anak muda sih, dengan segmen harga anak muda juga yang pastinya. Dan kalau untuk ke depannya yang pasti kita memastikan kita akan terus mengikuti tren, inovasi-inovasi yang ke depannya akan ada pasti akan kita ikutin sih. Kayak gitu. Kayak misalnya kayak sekarang kita udah beralih ke quad kamera gitu kan. Itu kita cukup mengikuti tren lah istilahnya. Berarti lebih fokus ke kamera ya ketimbang desain yang kalau kemarin-kemarin kan tuh bagus-bagus tuh desainnya si Realme tuh kayaknya wah gitu. Sebenarnya walaupun kali harganya juga desainnya lumayan. Jadi desain dan kamera tetap nggak ditinggalin ya? Cuma maksudnya kan kalau sekarang ini trennya tuh lagi banyak kamera atau quad kamera kan. Jadi kita ya pasti akan mengikuti tren itu. Makasih banget atas wawancaranya. Sampai ketemu lagi teman-teman Vivanians. Bye bye.